Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat senang pada saat ini masih bisa kembali bersama dengan saudara secara khusus dalam program Figur. Nah, program ini memang secara khusus disajikan bagi kita semua untuk kita memahami tentang pribadi yang mengasihi umat manusia. Kita akan memahami ajaran-ajarannya, memahami karya-karyanya, sehingga kita mengenal dia lebih dalam lagi. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada saat ini kita akan belajar tentang satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang pemilik yang ditolak. Pemilik yang ditolak. Nah, bagaimana isi daripada pelajaran ini? Saya mengajak saudara tetap ikuti pelajaran-pelajaran melalui program Figur ini. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara mengenai pemilik, berarti bicara mengenai penguasa yang sah, penguasa yang berdaulat menggunakan apa saja yang dimiliki karena dia adalah pemilik. Tetapi adalah sesuatu yang aneh dan janggal apabila pemilik itu sendiri ditolak oleh orang-orang yang dianggap sebagai kepunyaannya, ya, sebagai yang memilikinya. Rasanya itu hal yang tidak pernah terjadi, bahkan jarang terjadi. Tetapi kitab suci menjelaskan bahwa pemilik alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadikannya indah, yang membuatnya begitu luar biasa sehingga manusia bisa menempati bumi dengan segala keindahannya, pemilik ini datang kepada kepunyaannya sendiri, tetapi orang-orang kepunyaannya itu menolak dia, tidak menerimanya karena tidak dikenal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak dalil, ada banyak alasan mengapa pemilik ini ditolak. Alasan yang paling lumrah adalah karena orang yang datang ini dianggap bukan pemilik. Mengapa? Karena orang ini pada masa itu dianggap sama dengan orang-orang lain juga. Dia kenal keluarganya, dia kenal pekerjaannya, dia tahu apa yang dilakukannya, sehingga ketika dia mengatakan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang sebenarnya pemilik dari segala sesuatu ini, itu ditolak. Karena dianggap tidak masuk akal, bahkan dianggap sebagai kerasukan setan, dianggap sebagai orang yang tidak waras dan sebagainya. Dan Yohanes memberikan catatan-catatan di dalam Injil Yohanes tentang siapakah sebenarnya sang pemilik ini. Siapakah sebenarnya pribadi ini yang pada masa itu memang hadir sebagai manusia biasa, tetapi ditolak oleh umatnya sendiri, tidak diterima, bahkan dianggap tidak waras. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, memberikan gambaran kepada kita semua bahwa inilah jati diri, rahasia dari pribadi yang ditolak, pribadi yang tidak diterima. Siapakah pribadi ini, saudara? Dijelaskan di dalam kitab suci bahwa pribadi ini adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
pribadi ini adalah Allah sendiri. Pribadi ini adalah yang menciptakan alam semesta. Yang dikatakan bahwa pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah Sang Pencipta segala sesuatu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak akan ada sesuatu yang jadi. Kita melihat ada taman, ada bunga, ada binatang, ada bumi, ada planet, ada alam semesta. Kita melihat bintang, bulan, dan semuanya tidak akan ada jika tidak dijadikan oleh pribadi ini. Dan pribadi yang dikenal ini, Dia dikenal dengan nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Inilah pribadi yang menciptakan alam semesta. Tidak hanya Dia sebagai Sang Pencipta, lebih jauh lagi dalam kehidupan di mana manusia menjadi bagian di dalam kehidupan itu, bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup, artinya bahwa Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Jadi ketika dijadikan semuanya, tidak akan bisa jadi tanpa ada kehidupan. Karena Dia adalah sumber kehidupan yang memberikan kehidupan. Kita bisa melihat pohon bisa bertumbuh. Dari bibit kecil dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan bisa menjadi berkat bagi manusia. Ada pohon yang menghasilkan buah, ada pohon yang menghasilkan sesuatu untuk obat-obatan dan sebagainya. Itu terjadi semuanya karena ada kehidupan di dalamnya. Dan di dalam kehidupan itu, maka ada pengharapan. Siapakah yang memiliki kehidupan itu? Dialah pribadi pemilik yang ditolak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pribadi yang memiliki kehidupan ini adalah pribadi yang menerangi kegelapan. Karena manusia hidup dalam kegelapan, tidak tahu harus kemana, meraba-raba, berpikir-pikir, oh Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana, sehingga manusia semuanya merasa bahwa dia bisa tahu semuanya. Tetapi manusia sejatinya hidup dalam kegelapan. Karena hidup dalam kegelapan, maka manusia tidak bisa tahu siapakah Tuhan itu. Manusia tidak tahu siapakah Dia yang menciptakan manusia itu. Itu sebabnya pribadi ini adalah pribadi yang membawa terang, supaya orang yang hidup dalam kegelapan, yang tidak tahu jalan arah hidup yang sesungguhnya, diterangi oleh pribadi ini. Sehingga orang yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang, mendapat pencerahan, mendapat jalan yang sejatinya. Sehingga bukan saja bicara mengenai kegelapan dalam dunia ini, tetapi bicara juga masalah kegelapan secara rohani. Manusia tidak bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta jika tidak ada yang menerangi dengan siapakah dia bisa berkomunikasi. Dan pribadi ini yang ditolak adalah pribadi yang memiliki terang itu, yang memberikan cahaya dalam kegelapan, sehingga kegelapan tidak menguasainya. Inilah pribadi yang menerangi dunia ini, menerangi setiap orang yang hidup dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pribadi yang ditolak, pribadi yang tidak diterima. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya, tidak mengenalnya. Dianggap sebagai orang yang cari-cari popularitas, cari-cari ketenaran. Tetapi kitab suci menjelaskan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Mengapa mereka tidak menerimanya? Karena mereka
tidak mengenalnya. Karena itu kitab suci mengungkapkan juga kepada saudara pada saat ini, bahwa pribadi yang ditolak ini, pribadi yang menciptakan alam semesta ini, pribadi yang hadir di tengah-tengah dunia ini, pribadi yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Firman yang bersama dengan Allah, firman yang menciptakan alam semesta ini menjadi manusia, ditolak karena tidak dikenal oleh dunia ini. Tetapi saudara, ada satu janji yang diberikan, bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada janji yang diberikan. Tidak apa orang menolak dia, tidak apa orang tidak menerima dia, tetapi ada janji yang diberikan. Setiap orang, siapa saja yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa saja yang percaya kepadanya akan dijadikan anak-anak Allah, yang artinya dia memiliki pengharapan, memiliki hak waris kerajaan sorga, diberikan kepada mereka yang menerima, bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara, inilah pribadi yang ditolak, pribadi yang tidak diterima, dan ternyata pribadi inilah pribadi yang menciptakan alam semesta ini, pribadi yang sumber kehidupan dan sumber terang dalam kehidupan manusia ini. Dialah yang menerangi manusia agar manusia tidak berjalan dalam kegelapan. Dan setiap orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Berbahagialah setiap orang yang menerima dia, percaya kepada dia, karena dia berhak menerima kerajaan sorga. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita dengarkan pada saat ini tentang pribadi yang ditolak. Dan ternyata pribadi itu adalah pribadi yang adalah Allah sendiri, yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadi sumber kehidupan dan sumber terang dalam kehidupan manusia. Dan saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus Kristus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Jika saudara rindu untuk memberikan kesaksian ataupun mau bertanya lebih banyak tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya, silakan kirimkan surat saudara ke Terminal Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur. Atau bagi saudara yang menggunakan SMS, silakan tulis nama saudara, kemudian spasi, Figur, kemudian spasi, tuliskan mungkin pertanyaan atau respon saudara dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sekali lagi, tulis nama, spasi, tulis Figur, spasi, kemudian respon saudara dan kirimkan ke 081 333 777 386. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.